tiga yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Ibu harap kalian tetap dalam keadaan yang sehat. Nah, pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita mengawali kegiatan kita dengan doa. Mari anak-anak yang ada di rumah, silakan mengambil sikap berdoa yang baik. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk penyertaan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Tuhan memberkati kami, berikan kami senantiasa semangat dari awal pembelajaran kami hingga selesainya. Berkati ya Tuhan kegiatan aktivitas sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, baik anak-anak kelas 3. Dalam pembelajaran kita hari ini, Ibu harap kalian telah menyiapkan buku materi pembelajarannya, buku catatan bahasa Indonesia, dan pulpennya. Oke, KD pembelajaran kita hari ini adalah menyampaikan informasi penting suatu teks menggunakan kosakata yang tepat dan membuat kalimat menggunakan kosakata yang ditentukan. Jadi masih belajar tentang kosakata. Nah, kalian membuka buku pulpennya di halaman 72. Nah, di sini ada teks daur hidup lalat. Kemarin di pembelajaran bahasa Indonesia kita sudah belajar tentang daur hidup kata. Sekarang kita belajar tentang daur hidup lalat. Nah, berbicara tentang lalat, masih ingatkah kalian lalat ini kira-kira termasuk jenis kelompok apa? Ya, lalat ini termasuk jenis kelompok hewan serangga. Nah, silakan perhatikan teks di situ. Mari kita akan baca dan kita bahas bersama-sama. Ada berbagai hewan di sekitar kita. Ada hewan yang menguntungkan dan ada juga hewan yang merugikan. Nah, mengapa disebut hewan yang menguntungkan? Karena memberikan manfaat atau keuntungan bagi manusia. Makanya manusia banyak memelihara hewan yang memberikan keuntungan-keuntungan bagi mereka. Kemudian, mengapa ada hewan yang disebut hewan yang merugikan? Karena memberikan kerugian bagi manusia. Nah, di sini ada contoh hewan yang menguntungkan dan ada hewan yang merugikan. Nah, di sini dikatakan bahwa hewan yang menguntungkan adalah ayam, kambing, dan sapi. Nah, semua manusia atau hampir semua keluarga memelihara ayam, kambing, dan sapi, termasuk kalian di rumah pasti memiliki salah satu hewan peliharaan. Nah, ayam ini mengapa disebut sebagai hewan yang menguntungkan? Karena selain dari dagingnya, telurnya juga bisa kita ambil dan kita makan. Jadi memberikan keuntungan bagi manusia. Kemudian di sini ada kambing. Nah, kambing merupakan hewan yang menguntungkan bagi manusia. Jadi selain dari dagingnya, susunya, kulitnya juga bisa diambil oleh manusia. Nah, susu kambing ini sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia, bermanfaat bagi tubuh kita. Mengapa? Karena dalam susu kambing ini mengandung banyak kalsium yang akan menyehatkan tubuh kita dan menjaga imun kita, tubuh kita agar tetap sehat dan kuat. Oke, selain dari ayam, kambing, ada juga sapi. Nah, sapi ini banyak dipelihara oleh manusia karena kegunaannya yang besar bagi mereka. Nah, sapi ini biasanya disembelih pada acara-acara yang besar, misalnya syukuran, pernikahan. Jadi biasa sapi ini disembelih oleh manusia. Nah,
Daging sapi bisa kita ambil, kulitnya juga bisa diambil, kemudian susunya juga bisa diambil. Nah, susu sapi ini banyak diolah oleh manusia. Susu sapi ini mengandung banyak protein yang baik bagi kesehatan tubuh. Oke, makanya hewan-hewan ini sangat menguntungkan bagi manusia, dan masih banyak lagi contoh hewan yang menguntungkan manusia, atau biasa disebut dengan hewan yang menguntungkan atau memberikan manfaat bagi manusia. Kemudian di sini ada hewan yang merugikan. Nah, apa saja contoh hewan yang merugikan? Di sini ada lalat, nyamuk, dan kecoa. Nah, lalat itu biasanya bertelur di mana-mana. Nah, lalat ini sangat suka hinggap di tempat-tempat yang kotor. Biasanya dia setelah hinggap di tempat-tempat kotor, dia biasa hinggap di makanan kita, sehingga memberikan penyakit bagi kita. Oleh karena itu, kalian harus tetap menjaga atau menutup makanan jika ada dipersiapkan di atas meja agar tidak dihinggapi oleh lalat dan tidak memberikan kerugian bagi kita. Kedua, ada nyamuk. Hewan yang merugikan manusia termasuk nyamuk. Mengapa disebut hewan yang merugikan? Karena nyamuk ini dapat menularkan penyakit kepada manusia. Penyakit-penyakit yang biasa ditularkan misalnya malaria dan demam berdarah. Jadi ini sangat berbahaya bagi manusia. Oke, selain dari lalat, nyamuk, ada juga kecoa. Nah, kecoa ini biasa juga berada di tempat-tempat yang kotor. Nah, kecoa ini bisa menularkan bakteri pada makanan sehingga memberikan penyakit bagi manusia. Nah, untuk terhindar dari hewan yang sangat merugikan ini, makanya kalian di rumah harus rajin menyapu, membersihkan rumah agar terhindar dari penyakit. Nah, itu dia tentang hewan yang merugikan dan menguntungkan. Oke, lanjut. Di sini dikatakan bahwa setiap hewan mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Jadi ia mengalami tahap-tahap atau proses perkembangan dari remaja sampai dewasa. Nah, proses pertumbuhan dan perkembangan atau perkembangan hewan disebut daur hidup hewan. Jadi proses pertumbuhan dan perkembangan hewan itu disebut dengan daur hidup hewan, di mana daur hidup hewan ini adalah penahapan proses perkembangan hewan. Nah, baik hewan yang menguntungkan maupun hewan yang merugikan. Nah, di sini kita akan belajar tentang daur hidup lalat, di mana daur hidup lalat itu dimulai dari telur. Jadi lalat ini dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi larva, kemudian menjadi kepompong atau biasa disebut dengan pupa, dan yang terakhir menjadi lalat dewasa. Jadi lalat ini merupakan hewan yang bermetamorfosis karena melibatkan perubahan fisik atau tubuhnya. Oke, itu tentang daur hidup lalat. Jadi dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi larva, kemudian menjadi kepompong atau pupa, dan terakhir menjadi lalat dewasa. Oke, untuk lebih memahami tentang daur hidup lalat ini, silakan kalian menyimak video berikut dan dituliskan yang mana yang penting ditulis. Silakan menyaksikan. Daur hidup lalat dimulai dari telur, yaitu pada tempat-tempat kotor seperti sampah. Kemudian telur akan menetas menjadi belatung. Belatung ini bergerak mencari makanan dan tumbuh menjadi pupa. Sama seperti nyamuk, pupa pada lalat tidak bergerak. Setelah beberapa hari, pupa akan berubah menjadi lalat. Lalat akan terbang dan mencari makanan di tempat kotor.
lalat yang sudah dewasa akan bertelur kembali di tempat yang kotor. Inilah daur hidup dari lalat, yaitu dimulai dari telur, menetas menjadi belatung, yang berubah menjadi pupa, dan berubah menjadi lalat. Dari lalat dewasa akan bertelur kembali. Ya, tentang video tentang daur hidup lalat. Oke, di halaman 72 di sini ada pertanyaan nomor 1 sampai 3. Apa saja tahapan daur hidup lalat? Jadi di video sudah dijelaskan, di bukunya juga ada. Jadi tahapan daur hidup lalat dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi larva, kemudian menjadi pupa atau kepompong, kemudian menjadi lalat dewasa. Itu daur hidup atau tahapan daur hidup lalat. Kemudian, apa saja informasi yang kamu peroleh dari teks tersebut? Jadi kita memperoleh informasi di sini. Yang pertama, kita bisa mengetahui bahwa ada hewan yang menguntungkan dan merugikan. Kemudian, kita juga bisa mengetahui hewan apa saja yang merugikan manusia dan yang menguntungkan manusia. Kemudian mengetahui pertumbuhan atau tahapan perkembangan dari lalat. Jadi itu informasi atau hal-hal penting yang kita peroleh dari sebuah teks. Nah, misalnya dari teks daur hidup lalat ini ya. Kemudian di sini buatlah kalimat menggunakan kosakata berikut. Nah, untuk membuat kalimat dari kosakata yang ada, sebaiknya kita harus menerjemahkan dulu artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau tidak memiliki Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita bisa mencari artinya di aplikasi KBBI di Play Store. Oke, di sini pertama ada daur hidup. Kira-kira kalau kita terjemahkan ini, daur hidup dalam KBBI berarti rangkaian penahapan yang dilalui oleh makhluk hidup. Jadi itu artinya, rangkaian penahapan yang dilalui oleh makhluk hidup. Nah, kita bisa membuat kalimat menjadi setiap makhluk hidup memiliki tahap perkembangan yang berbeda atau biasa disebut dengan daur hidup. Nah, itu bisa kita buatkan kalimatnya. Nah, yang kedua ada metamorfosis. Nah, jadi lalat tadi kita sudah katakan bahwa ia termasuk hewan bermetamorfosis karena melibatkan perubahan fisik. Jadi kosakata metamorfosis kita bisa buat kalimatnya menjadi lalat berkembang dengan cara metamorfosis atau melibatkan perubahan fisik atau perubahan bentuk. Nah, yang ketiga ada berkembang biak. Jika kita artikan dalam KBBI, berarti berkembang biak itu artinya bertambah banyak. Nah, kita bisa buatkan kalimatnya menjadi tanaman buah itu semakin hari buahnya semakin banyak. Jadi itu tentang penyampaian informasi dari suatu teks dan membuat kalimat menggunakan kosakata yang ditentukan. Jadi cukup pembelajaran kita hari ini tentang bahasa Indonesia. Untuk tugas dikumpul hari ini tidak ada ya. Jadi tugas kalian hanya menuliskan kembali di buku catatannya tahap-tahap dari daur hidup lalat. Kalian bisa melihat di buku penanya atau melihat di video pembelajaran yang sudah diberikan tadi tentang video daur hidup lalat. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Mari anak-anak yang di rumah mengambil sikap yang berdoa dengan baik. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah bersama-sama dengan kami dalam proses pembelajaran kami hari ini.
Berkati kami senantiasa semangat, kesehatan di dalam melanjutkan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.